Kenapa ya? Kita sering banget tahu kalau harus berubah, tapi kaki rasanya berat banget buat melangkah. Kamu pernah ngerasain nggak? Udah sadar betul, hidup lagi nggak baik-baik saja? Mungkin pekerjaan yang sekarang bikin capek? Luar biasa. Hubungan yang dijalani malah menguras emosi. Atau rutinitas sehari-hari terasa hampa dan membosankan. Kita tahu semua itu, tapi anehnya, kita tetap diam di tempat yang sama. Kok bisa begitu? Nah, di video kali ini kita akan bedah tuntas fenomena ini. Kenapa tahu harus berubah, tapi tetap nggak berani melangkah? Itu sering banget terjadi. Ternyata masalahnya bukan sesederhana mau atau tidak mau. Ini jauh lebih dalam dari itu. Banyak orang, mungkin termasuk kamu, sebenarnya sudah sadar penuh kalau ada yang salah dengan kondisi hidupnya. Tapi perubahan itu bukan cuman soal mengambil keputusan, teman-teman. Perubahan itu juga soal kehilangan. Setiap kali kita memutuskan untuk berubah, itu artinya ada sesuatu yang harus kita lepas. Bisa jadi itu kenyamanan yang selama ini kita nikmati. Meskipun semu. Bisa jadi itu identitas lama kita. Cara kita memandang diri sendiri selama bertahun-tahun. Atau yang paling umum, rasa aman dari sesuatu yang sudah kita kenal. Otak kita itu secara alami diprogram untuk memilih rasa aman. Bahkan jika rasa aman itu sebenarnya menyakitkan daripada mengambil risiko untuk kemungkinan bahagia yang belum pasti. Makanya, kita sering menunda perubahan bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita takut gagal. Takut kalau ternyata pilihan baru yang kita ambil itu salah. Takut kalau setelah susah payah melangkah, hidup malah jadi lebih berantakan dari sebelumnya. Akhirnya, apa yang kita pilih? Kita lebih memilih penderitaan yang sudah familiar, yang sudah kita kenal polanya, daripada menghadapi risiko yang tidak pasti. Kalau kamu merasa relate banget dengan apa yang aku bilang barusan, coba deh tekan tombol like dan share video ini sekarang juga. Biar teman-teman lain yang mungkin merasa sendirian tahu kalau mereka nggak sendirian kok. Ini perasaan yang sangat umum. Faktor lainnya adalah kebiasaan. Ini musuh yang kuat banget. Semakin lama kita berada di satu kondisi, entah itu pekerjaan, hubungan, atau gaya hidup, semakin sulit untuk keluar darinya. Ini seperti membentuk jalur di otak kita. Bahkan ketika kondisi itu menyakitkan, tubuh dan pikiran kita sudah terlanjur terbiasa. Jadi, saat ada ide untuk berubah, otak kita langsung menganggapnya sebagai ancaman, bukan sebuah peluang emas untuk hidup yang lebih baik. Lalu ada lagi jebakan klasik, menunggu momen yang tepat, atau menunggu sampai kita merasa siap. Kita bilang ke diri sendiri, nanti deh kalau sudah lebih percaya diri, atau tunggu sampai kondisi keuangan lebih stabil, atau aku harus benar-benar yakin dulu 100%. Padahal kenyataannya gimana? Rasa siap itu jarang sekali datang duluan. Biasanya keberanian itu baru muncul setelah kita mengambil langkah pertama, bukan sebelumnya. Kita harus melompat dulu, baru sayapnya akan tumbuh di tengah jalan. Menunggu siap itu seringkali cuma alasan untuk menunda. Zaman sekarang, kenapa fenomena ini makin sering terjadi? Salah satunya karena kita hidup di era yang serba instan. Kita terbiasa melihat hasil akhir di media sosial, bukan prosesnya. Kita ingin berubah, tapi maunya langsung berhasil. Begitu kita membayangkan prosesnya yang panjang, yang mungkin butuh waktu berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, yang penuh dengan tantangan dan keringat, kita langsung mundur, bahkan sebelum memulainya. Kita kehilangan kesabaran untuk berproses. Kalau sampai titik ini kamu belum subscribe, ayo klik tombol subscribe sekarang, supaya kamu tahu, kamu nggak sendirian menghadapi pikiran-pikiran berat seperti ini. Kita bisa hadapi baring-baring di sini. Banyak dari kita juga terjebak karena terlalu banyak mendengarkan suara dari luar, pendapat orang tua, ekspektasi pasangan, standar lingkungan, atau tuntutan sosial di media. Semua itu bikin kita jadi ragu sama suara hati kita sendiri.
sama intuisi kita. Di dalam hati, kita mungkin sudah tahu apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang akan membuat kita bahagia. Tapi kita terlalu takut dianggap aneh, dianggap salah, atau dianggap gagal oleh orang lain. Dan ini yang jarang kita sadari. Tidak berubah, itu juga sebuah keputusan. Bertahan di tempat yang sama, itu bukan berarti kita berada di posisi netral. Waktu terus berjalan, teman-teman, energi kita tetap terkuras setiap hari di situasi yang tidak kita sukai itu. Dan hidup akan tetap menagih konsekuensinya. Jadi, diam di tempat pun ada harganya. Harganya adalah waktu dan potensi hidupmu yang terbuang. Rasa takut berubah itu pintar banget menyamar. Seringkali dia menyamar sebagai logika atau rasionalitas. Kita bilang ke diri sendiri, nanti dulu deh, belum waktunya. Atau, kondisi sekarang masih bisa ditahan kok, nggak parah-parah amat. Padahal, kalau kita jujur, di balik semua alasan logis itu, ada ketakutan yang besar untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita sendiri. Karena kalau kita berubah dan gagal, nggak ada lagi yang bisa disalahkan selain diri kita sendiri. Dan itu menakutkan. Jadi, kalau kamu tahu kamu harus berubah tapi masih terus diam, mungkin masalah utamanya bukan kurang motivasi. Mungkin masalahnya adalah terlalu banyak ketakutan yang belum berani kamu hadapi, yang belum kamu ajak bicara. Dan itu sangat manusiawi kok. Semua orang merasakannya. Coba sekarang, setelah nonton video ini, luangkan waktu sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apa sih yang paling aku takutkan kalau aku benar-benar berubah? Takut kehilangan siapa? Takut dinilai seperti apa oleh orang lain? Atau takut gagal di depan semua orang? Kalau kamu pernah berada di fase ini, atau sedang mengalaminya, coba tulis ceritamu di kolom komentar. Nggak perlu detail, cukup bagikan apa yang kamu rasakan. Ceritamu itu bisa menjadi penguat yang luar biasa buat orang lain yang mungkin sedang berjuang diam-diam dan merasa sendirian di luar sana. Ingat, perubahan besar itu jarang dimulai dari langkah yang besar. Perubahan besar biasanya dimulai dari satu keputusan kecil, yaitu keputusan untuk berhenti mengkhianati diri sendiri. Keputusan untuk mulai jujur pada apa yang hati kita inginkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa share video ini ya. Siapa tahu di luar sana ada temanmu, saudaramu, atau seseorang yang sudah sangat lama ingin berubah, tapi masih terlalu takut untuk memulai langkah pertamanya. Sampai jumpa di video berikutnya.